Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24 yang berbunyi, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah, merdeka bukan berarti bebas melakukan segala sesuatu. Pada waktu awal-awal umat maupun seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka, Tentu saja ada banyak orang yang mengira bahwa setelah merdeka boleh melakukan apapun tanpa batas, karena merasa sudah merdeka itu. Dan untuk mencegah orang yang kuat menindas yang lemah karena merasa merdeka, maka negara sudah mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan lewat undang-undang. Dengan demikian, kemerdekaan tidak dapat dipahami sebagai bebas untuk melakukan apa saja yang menjadi kehendak hati setiap orang. Sebagaimana firman Tuhan hari ini hendak mengajarkan dan mengajak kita, orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus adalah orang yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa dan kematian kekal itu, merdeka rohani, yang berarti hidupnya sudah diurapi oleh kuasa Roh Kudus yang selalu membimbing kita untuk hidup boleh seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus sendiri, melakukan semua hal yang baik, yang benar, yang berguna untuk orang banyak, dan yang bertujuan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai Tuhan, Raja, dan Kepala atas gerejanya. Jadi meskipun merdeka boleh melakukan apapun, tetapi orang yang merdeka rohani tidak akan mau melakukan hal-hal yang tidak berguna, apalagi hal-hal yang jahat di mata Tuhan yang tidak diperkenankan olehnya. Sehingga kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, sudah seharusnya tidak mungkin berbuat hal-hal yang bersifat egois, atau mementingkan diri kita sendiri yang hanya untuk menguntungkan diri pribadi maupun keluarga sendiri dan yang dapat mencelakakan orang lain. Roh Kudus pasti menunjukkan segala perbuatan apa saja yang perlu kita lakukan dan apa saja yang perlu kita hindari, yang tidak berguna dan tidak mendatangkan kebaikan bagi sesama umat manusia maupun bagi orang lain. Roh Kudus juga akan menunjukkan kepada kita untuk boleh melakukan hal-hal yang berguna bagi banyak orang atau yang bisa membangun lingkungan kita di mana kita berada, termasuk di dalam membangun diri kita, keluarga kita, sebagai orang yang dapat hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta yang hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus itu. Ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Kolose 3 ayat 23 ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih kalau firman Tuhan hari ini oleh kekuatan dan kuasa Roh Kudus kami harus benar-benar mau diingatkan bahwa melaksanakan hidup dalam situasi merdeka, rohani maupun jasmani,
itu bukan berarti bebas melakukan segala sesuatu, terutama jangan sampai melakukan segala hal yang jahat di hadapan Tuhan, supaya kami juga hidup hanya untuk menuruti kebenaran firman Tuhan saja. Pada hari ini juga kami hendak berdoa kepadamu Bapa, bagi setiap kami yang saat ini mengalami hidup secara jasmani maupun rohani kami sedang dikuasai oleh kuasa sakit penyakit rohani maupun jasmani. Penyakit apapun itu Bapa, kami tahu adalah hal yang selalu menjurus kepada hendak memisahkan kami dengan Diko Allah pencipta dan pemelihara kami, yang sungguh kami sadari tidak pernah meninggalkan kami. Justru itulah kami berserah dengan sepenuh hati kami dalam penyembahan, dalam pemuliaan, dan dalam kekudusan yang senantiasa harus boleh kami alami dari anugerah-Mu itu. Kini kami ingat untuk berdoa secara khusus tentu di dalam menghadapi adanya wabah maupun pandemi COVID-19 sekarang ini. Tuhan, tolonglah kami, supaya diri kami ini senantiasa mau berserah dengan seluruh hidup kami. Pasti Tuhan akan bertindak melalui seluruh perawatan oleh tangan-tangan para medis, dokter, obat, bahkan perhatian kami semua yang berkaitan dengan diri kami, yang saat ini tentu sangat peduli. Sedikit-dikitnya kami harus lakukan di dalam doa, bermohon kepadamu dalam kerendahan hati kepadamu Bapa. Karena Dikolah Allah yang memang sungguh-sungguh dapat kami andalkan oleh penyataanmu di dalam Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus sendiri hadir di hati kami untuk membuat kami sungguh peduli terhadap sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.